tetap ada pada kita. Sebagaimana kewajiban terkait dengan masalah sholat. Apakah gara-gara seseorang itu umurnya bertambah, kemampuan dalam melaksanakan kewajiban sholat itu tidak bisa dilaksanakan? Apakah dengan sendirinya atau secara otomatis kewajiban sholat itu gugur atas dirinya? Tidak. Bahkan syariat Islam itu memerintahkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, ketika seseorang itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat dan dia tidak mampu melaksanakan sholat dalam kondisi berdiri, dia boleh tertidur. Dia boleh tidur, bukan tertidur. Dia boleh tidur, boleh duduk. Bahkan kalau nggak bisa juga, ya dengan menggunakan isyarat. Ini menunjukkan bahwasanya kewajiban-kewajiban yang sifatnya fardhu ain tidak bisa gugur dengan kondisi apapun yang ada pada diri kita. Maka begitu juga Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan memberikan sebuah pendidikan kepada anak dan keturunan kita tidak akan gugur meskipun umur makin bertambah, kekuatan fisik kita semakin berkurang, tidak bisa mengawasi anak dan cucu kita dengan semaksimal mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melalui satu gugusan ayat memberikan kepada kita satu panduan, memberikan kepada kita satu panduan, satu arahan bagaimana dengan segala keterbatasan kita ini, keterbatasan umur, keterbatasan fisik, keterbatasan kesehatan, kemampuan kita dalam mengawasi anak-anak kita, cucu kita yang ada di luar atau tidak tinggal bersama kita. Ada satu gugusan ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-82. Surah Al-Kahfi pada ayat ke-82, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah. Adapun tembok yang besar ini dimiliki oleh dua anak yatim yang tinggal di kota ini. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah tembok ini ada harta yang dimiliki oleh kedua anak yatim itu. Wa kana abuhuma salihah, yang dulunya bapak dari kedua anak yatim itu termasuk orang-orang yang saleh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin telusuri satu gugusan ayat ini berbicara tentang perjalanan dua orang nabi. Yang pertama adalah Nabi Allah Musa alaihissalam, yang kedua adalah Nabi Allah Khidir. Nabi Musa sering kita dengar namanya, tapi Nabi Allah Khidir jarang kita. Nah, kalau orang berbicara Nabi Allah Khidir ini banyak yang kalau bahasa saya ini, banyak yang terlalu berlebih-lebih.
Ada sebagian orang yang punya keyakinan Nabiullah Khidir itu katanya masih hidup sampai sekarang. Ya, bahkan dulu kami ketika sedang mengikuti satu perkuliahan, ada salah seorang pengajar menyampaikan kalau kita ingin bertemu Nabiullah Khidir, perbanyaklah membaca sholawat nariyah sebanyak 1000 kali. Kemudian antum berendam atau berenang di lautan, maka atas izin Allah antum akan berjumpa dan bertemu dengan Nabiullah Khidir. Kami dulu ketika masih belajar mendengarkan penjelasan dari salah seorang guru, bertanya-tanya, emang benar nih Nabiullah Khidir masih hidup? Kalau seandainya memang Nabiullah Khidir masih hidup, lah emangnya buat kita itu apa manfaatnya juga? Yang kedua, emang benar nih ada amalan-amalan khusus yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bisa berjumpa dengan Nabiullah Khidir? Kalaulah seandainya ada, apa manfaatnya juga kita berjumpa dengan Nabiullah Khidir? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan terlalu banyak berbicara sesuatu yang tidak dijelaskan secara rinci oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bahwasanya tongkatnya Nabi Allah Musa itu bisa membelah lautan, gak usah banyak berbicara tongkatnya terbuat dari apa ya, ukurannya itu kayak gimana ya, warnanya itu kayak gimana ya, gak perlu ya, gak perlu. Karena memang Allah Ta'ala hanya menyampaikan idrib bi'asakal hajar, pukullah batu itu dengan tongkat, kemudian terbelahlah lautan. Karena Allah tidak menjelaskan secara rinci terbuat dari apa itu tongkatnya, warnanya bagaimana. Jadi gak usah kita banyak berbicara hal-hal yang rinci yang justru Allah dan Rasul tidak menjelaskan seperti itu. Kalau dijelaskan rinci kayaknya Al-Quran bukan 30 juz nih Pak. Kayaknya ini yang 30 juz saja kita belum selesai, masih hafalnya masih juz 30. Nah, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci ya, siapa Nabi Allah, bagaimana fisiknya, ini gak usah berarti. Tapi yang jelas di dalam satu gugusan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perjalanan dua orang nabi, yang bernama Nabi Allah Musa, yang kedua adalah Nabi Allah Khidir alaihi wassalam. Ketika melewati satu perkampungan, mendapati satu tembok yang akan roboh ya, karena Nabi Allah Musa alaihi salam ini sedang belajar, sedang berguru kepada Nabi Allah Khidir. Apa pesan Nabi Allah Khidir? Antum itu kalau mau belajar sama saya jangan banyak nanya. Ini penting Pak. Pokoknya kalau kita lagi belajar, kalau kata guru jangan nanya dulu, dengarkan baik-baik. Kalau kata guru pertanyaan antum ini jangan ditanyakan dulu, ini penting Pak ya. Terkadang hal itu disampaikan oleh seorang guru, seorang pengajar kepada seluruh jamaahnya. Kenapa? Karena tahapan orang belajar itu berbeda-beda.
Sebagaimana saya yakin orang yang hadir di pengajian di masjid ini, ngaji di tempat ini mungkin sudah ada yang 10 tahun, sudah ada yang 7 tahun, sudah ada yang 6 tahun, sudah ada yang 5 tahun, atau jangan-jangan ada di antara kita yang ngajinya itu baru dalam hitungan bulan. Maka seorang penuntut ilmu itu ketika ingin bertanya kepada guru, dia harus pandai menempatkan pertanyaannya ini. Kira-kira kalau saya nanya ini suasana jamaah ini gaduh apa enggak? Karena pertanyaan itu ada yang ditanyakan di forum, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bisa memancing kegaduhan, harus ditahan terlebih dahulu, nanti harus ditanyakannya harus dengan empat mata. Mohon maaf, makanya ada sebagian para asatidzah dalam sebuah forum pengajian, dia hanya menerima pertanyaan, tapi pertanyaannya itu adalah pertanyaan tertulis. Dia akan mensortir, membaca mana pertanyaan-pertanyaan yang saya harus jawab saat ini dengan melihat bagaimana tahapan-tahapan jamaah dalam menuntut ilmu. Ini yang harus dijawab. Oh, ini jangan terlalu berat ini. Kalau saya jawab pertanyaan ini, jamaah bakalan gaduh. Gitu ya. Makanya ada sebagian asatidzah begitu, pertanyaannya itu jangan dikasih mic jamaahnya. Kalau dikasih mic itu nanti kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang wah ini kadang-kadang pertanyaan itu ditujukan kepada orang tertentu yang hadir dalam satu majelis. Ada kadang-kadang pertanyaannya terlalu cepat, makanya pakai kertas, gitu ya. Pakai kertas biar disortir. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang talibul ilm. Nah, kata Nabiullah Khidir, antum itu kalau mau belajar sama saya nggak bakalan sabar. Kata Nabiullah Musa, tenang, antum akan dapati saya termasuk orang-orang yang sabar dalam menuntut ilmu. Nah, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabiullah Khidir dan Nabiullah Musa melewati sebuah perkampungan, mendapati tembok yang akan roboh, kemudian tanpa banyak cerita, tanpa banyak diskusi, Nabiullah Khidir itu langsung memperbaiki tembok itu. Nabi Musa udah gregetan ya, udah mau ini nggak ada muqaddimah, nggak ada informasi, tiba-tiba yuk. Anak muda itu kan jiwanya begitu, Pak. Kalau mau diajak melakukan sesuatu, dia harus diajak, kita ini begini ngapain. Ternyata nggak dijelaskan oleh Nabiullah Khidir, diperbaikilah tembok itu. Penasaran juga Nabiullah Musa alaihissalam, ini ngapain kita tadi memperbaiki tembok itu. Kemudian Nabiullah Khidir memberikan jawaban kepada Nabiullah Musa alaihissalam dengan jawaban yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 82 ini. Allah taala berfirman, wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinah. Ketahuilah wahai Nabiullah Musa, tembok yang baru saja kita perbaiki itu adalah tembok yang dimiliki oleh kedua anak yatim yang ada di negeri ini, yang ada di kota ini. Allah Ta'ala tidak menyebutkan siapa dua anak yatim ini, siapa namanya, gak perlu tahu kita ya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, ketahuilah wahai Nabi Allah Musa, di dalam tembok itu terdapat harta yang dimiliki oleh kedua anak yatim tersebut, yang dimana hartanya itu dipelihara oleh Allah.
hartanya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa Allah menjaga hartanya? Dengan sebab apa Allah memelihara hartanya? Wa kana abuhuma salihah. Ya, dengan sebab bapak dari kedua anak yatim tersebut dulunya adalah termasuk orang-orang yang saleh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari satu gugusan ayat inilah salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah, ketika beliau hendak melaksanakan salat qiyamul lail, ya, sebelum mengangkat tangannya Allahu Akbar, dia mendapati anaknya yang masih kecil sedang tertidur pulas sambil mengatakan min ajlika ya bunayya. Adek, gitu ya. Kalau bahasa Jawanya anakku apa, Pak? Lanang kok ya, Pak? Apa? Le. Selama ini Abah selalu istiqamah melaksanakan salat qiyamul lail. Selama ini Abah selalu hadir di pengajian di Masjid Al-Asyakir. Selama ini Abah selalu salat subuh berjamaah. Selama ini Abah selalu bersedekah. Selama ini Abah berdakwah di jalan Allah. Semua kebaikan-kebaikan yang Abah lakukan itu justru dalam rangka menjaga dan memelihara Anda. Baik di saat Abah sehat, di saat Abah sedang sakit, baik di saat Abah masih hidup, maupun di saat Abah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu. Kemudian setelah Abdullah bin Mas'ud menyampaikan seperti itu, ada satu gugusan yang beliau sebutkan. Apa itu? Wa kana abuhuma salihah. Bapak dari kedua anak yatim itu dulunya termasuk orang-orang yang saleh. Apa ini korelasinya ini? Setelah Abdullah bin Mas'ud menyampaikan selama ini Abah melakukan kebaikan apapun itu, entah itu menuntut ilmu, entah itu menunaikan ibadah haji, bahkan menyekolahkan Anda ke sekolah-sekolah Islam, itu justru dalam rangka menjaga dan memelihara Anda. Kemudian ada satu gugusan yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, wa kana abuhuma salihah. Apa korelasinya? Korelasinya itu ada pada apa yang telah disampaikan oleh salah seorang ulama besar kita yang bernama Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dalam tafsirnya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat di halaman 124, ya. Dalam tafsir beliau menyampaikan, mengomentari satu gugusan ayat wa kana abuhuma salihah. Kata beliau, fihi dalilun ala anna ar-rajula as-salih yahfadhu fi dhurriyyatihi wa tashmulu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah bi syafa'atihi fihim wa rafa'a darajatahum ila a'la darajatin fil jannah. Kata beliau ketika mengomentari satu ayat wa kana abuhuma salihah yang sudah disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, fihi dalilun ala anna rajula as-salih yahfadhu fi dzurriyyati. Di dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, menegaskan kepada kita bahwasanya seorang laki-laki yang soleh, laki-laki yang soleh itu bisa kakek yang soleh. Bapak, kalau saya punya ayah, punya orang tua namanya ayah. Kalau ayah saya punya ayah, sebutannya apa, Pak? Kakek saya punya ayah, apa, Pak? Buyut punya ayah, udah nggak ada lagi kayaknya. Udah nggak ada lagi, Pak. Sudah susah disebutnya itu. Ya, udah susah. Kalau bahasa Arab kan cuman abun. Kemudian apa? Jet. Apa lagi? Abul jet. Apa lagi? Abul jet jet. Apa lagi? Terus. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya singkat ini, abu saja. Bapak. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, seorang anak, seorang laki yang soleh, apakah itu ayah, apakah itu kakek, apakah itu buyut, sampai ke atas, ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia melakukan ketaatan, maka dengan sebab kebaikannya itu, dengan sebab ketaatan yang dia lakukan itu, yahfazu fi dzurriyyati, akan mampu memberikan penjagaan terhadap anak dan keturunan. Bapak Ibu sekalian, Al-Imam Ibnu Katsir menuturkan, menceritakan begitu panjang di dalam tafsirnya itu. Padahal kata beliau ini, yang melakukan kebaikan, yang melakukan kesungguhan dalam ketaatan itu adalah bapaknya dari kedua anak yatim ini, tapi bapaknya itu bapak yang ketujuh. Makanya orang kita suka bilang hartanya tidak habis sampai 7 keturunan. Ini berasal dari penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir ini. Orangnya kaya enggak? Oh, kaya. Kekayaannya itu enggak bakalan habis sampai 7 keturunan. Kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Katsir, yang melakukan kebaikan dengan penuh kesungguhan ini adalah bapaknya anak yatim punya bapak, bapaknya punya bapak, bapaknya punya bapak, bapaknya punya bapak, sampai ke ketujuh. Tapi dengan sebab kesolehan bapaknya yang ketujuh itulah, entah apa sebutannya, tadi udah gak ketemu lagi buyut tadi itu, udah bingung lagi. Bapaknya yang ketujuh itulah karena dia orang soleh, melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, dengan sebab kesolehannya itulah, keberkahan kebaikan yang dia lakukan itulah, Allah menjaga hartanya, menjaga kekayaannya yang terpendam selama sudah ratusan. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka satu gugusan ayat inilah ya, dijadikan oleh sebagian orang ya, kembali lagi, satu gugusan ayat inilah dijadikan oleh sebagian orang untuk memicu dan memacu dirinya, mendorong, memotivasi dirinya untuk senantiasa melakukan kebaikan. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menguji dirinya ya, ketika dalam kondisi imannya itu lagi down. Kan kata Nabi itu, iman itu kadang naik, al-imanu yazid wa yanqus, kadang-kadang. Kalau iman lagi naik, baca Quran, jangankan 1 juz 1 hari, 2 juz sanggup nggak? Kalau lagi Ramadan itu biasanya rata-rata orang tuh imannya lagi naik atau lagi turun? Rata-rata. Jangankan 2 juz di bulan Ramadan, ngelirik sebelah udah berapa juz Pak baca Quran? 10. Wah, kita baru 4 juz, ngebut kita tuh. Kondisi iman lagi
Orang kalau imannya lagi naik, jangankan 2 juz, 5 juz aja bisa, gitu ya. Tapi kalau kondisi lagi turun, jangankan 2 juz, jangankan 1 juz, baca Quran 5 menit saja udah nggak mau Maka ayat ini dijadikan oleh sebagian orang tua ketika dia sedang dalam kondisi imannya sedang turun, mau ngaji males, mau sholat sunnah males, mau berwudu sebelum tidur terasa berat, mau membaca zikir pagi petang terasa aduh gimana ya, males banget ini, males gitu ya. Kebaikan-kebaikan yang mau dilakukan tuh terasa berat. Maka oleh sebagian orang ayat ini dijadikan sebagai pendorong dirinya, pemicu dirinya untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena sesungguhnya kebaikan ketaatan yang dilakukan oleh seorang ayah, oleh seorang kakek, terus sesungguhnya kebaikan itu akan memberikan dampak, memberikan manfaat kepada anak dan keturunannya. Apa itu manfaatnya? Allah Ta'ala akan menjaga anak dan keturunannya, baik di saat dia masih sehat maupun di saat dalam kondisi sakit, di saat dia masih hidup maupun ketika Allah Ta'ala memanggil. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan apa yang saya sampaikan di mukadimah tadi dengan pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tadi umur itu 60-70 tahun sudah semakin bertambah, fisik semakin melemah, kemampuan dalam mengawasi anak juga terbatas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, semua kita yang sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak tanpa melihat umur, bighadin nazar ilal umur, tanpa melihat umur, tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengawasi apa yang dilakukan oleh anak keturunan kita di saat berpisah dari kita. Kita di luar, anak kita di rumah sedang berbuat apa? Kita tidak tahu. Kita sedang ada di rumah, anak kita sedang di luar, sedang ngapain? Kita juga tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi memberikan kepada kita satu arahan bagaimana memberikan perlindungan kepada anak dan keturunan kita di saat jauh dari kita. Secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dengan apa kita bertakwa kepada Allah Ta'ala? Dengan melakukan sejumlah kebaikan, dengan meninggalkan sejumlah larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sesungguhnya di balik kebaikan yang kita lakukan, di balik sejumlah kemaksiatan yang kita tinggalkan itu ya, kalau diniatkan mengharapkan pahala Allah, diniatkan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kebaikan itu akan memberikan dampak kepada anak dan keturunan kita, baik di saat kita masih hidup maupun di saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan satu kisah. Belum lama ini ada satu kisah ya di sebuah TV di Timur Tengah. Ada salah seorang guru ngaji, Bapak. Guru ngaji di Mesir. Guru ngaji kampung. Dia bukan seorang akademisi. Dia belajar ngajinya juga enggak, belajar kuliahnya juga, belajar menuntut ilmunya enggak di kampus. Ya belajar ngaji aja kayak kita nih, ngaji jiping nih. Tapi karena dia sering ngaji ketika masa mudanya, Allah berikan kefahaman,
Allah berikan kemampuan membaca Al-Quran dengan cukup baik, ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, dia itu pernah diinterview, ya, oleh salah seorang wartawan, karena orang-orang sana tuh merasa bingung. Bingungnya kenapa? Rumahnya tidak mewah. Kalau secara hitung-hitungan, mohon maaf, ini pendapatan sang bapak ini yang saya sudah sampaikan 1, satu hari langsung koma. Pendapatannya itu apa ya? Lebih besar pasak daripada. Tapi yang membuat orang takjub dari keluarga beliau itu, padahal bapaknya kuliah juga enggak, seorang dosen juga bukan, seorang akademisi juga bukan, tapi dari 10 anaknya ini semuanya itu bisa melanjutkan sekolah sampai doktor. Enggak tanggung-tanggung, 10 anaknya semuanya doktor, setiap kuliah selalu prestasinya apa? Cum laude. Dan 10 anaknya ini semuanya itu adalah hafiz. Ada yang ambil kedokteran dia hafid Quran, ada yang ambil ini dia hafid. Tapi setiap kuliah dari S1, S2, S3 selalu Orang bertanya, ini antum punya resep apa nih? Punya amalan apa? Kalau dilihat secara zahir antum biasa-biasa saja, tapi kok hasilnya ini luar biasa. Apa kata dia ketika diwawancara oleh seorang wartawan? Kata dia, saya juga, kalau Anda bertanya apa, punya amalan apa juga, saya juga bingung, dia bilang. Cuman terus terang dia bilang, saya itu, dia bilang nih Pak, setiap saya keluar dari rumah, dia tuh keluar dari rumah Pak, itu sekitar jam 7 atau jam 8. Habis sholat subuh, kemudian zikir pagi petang di masjid, sholat syuruk, mandi, sarapan rumah, diskusi sama keluarga, ya mungkin 1 jam sebelum berangkat itu. Nah dari sekitar jam 8 itulah saya keluar rumah. Saya bilang sama Allah ketika keluar rumah itu, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, aku bertawakal kepadamu ya Allah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali atas pertolongan kamu ya Allah. Ya Allah, saya ini setiap, dia bilang, setiap saya keluar rumah saya selalu berikhtisab. Beda Pak, ikhtisab sama berdoa itu berbeda. Kalau berdoa itu misalkan, ya Allah, saya ini punya masalah begini gini gini gini. Ya Allah, saya ini punya anak begini-gini. Ya Allah, berikanlah kepada saya keturunan-keturunan yang soleh, dan itu namanya berdoa. Tapi kalau ihtisab itu menuntut Allah. Menuntut Allah. Dia melakukan kebaikan, tapi dia meminta kebaikan yang dilakukan atau kemanfaatan yang dia berikan kepada umat ini, ya Allah, kamu juga harus berikan itu kepada anak dan keturunan. Ya Allah, saya dari pagi keluar, ya, dari pagi keluar dari rumah, ngajarkan orang. Jadi ngajarkan Qur'annya itu Pak, itu dari rumah ke rumah, kayak guru privat itu. Masuk ke rumah ini ngajarin sekitar 1 jam, pindah lagi ke rumah yang lainnya. Masuk lagi, udah selesai 1 jam, pindah. Dan dia lakukan itu ya hampir setiap hari, dan kemudian setiap dia pulang ke rumah hampir menjelang waktu maghrib, kemudian kembali lagi ke rumahnya. Saya selalu setiap keluar rumah saya meminta kepada Allah, menuntut kepada Allah, ya Allah, saya meminta kepada Allah, ya, kepadamu ya Allah, setiap kebaikan-kebaikan yang saya lakukan ini ya Allah, mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat, tolong ajarkan anak saya juga Berapa banyak ya Allah anak-anak ini setelah belajar sama saya, mereka semua menjadi para penghafal Quran, menjadi
para penjaga kitabullah, menjadi para hufadzul Quran. Ya Allah, jadikanlah anak-anak saya juga seperti orang-orang yang saya ajarkan mereka itu. Masya Allah. Karena dia berihtisab, dia berdoa, kemudian juga dia melakukan kebaikan, melakukan ketaatan. Subhanallah, Masya Allah. Dari 10 anaknya itu, dari yang 1 sampai 10 itu, tidak ada satupun yang gak hafal Quran. Semuanya itu hafal Quran, dan setiap kuliah itu selalu prestasinya luar biasa. Nah ini Pak, ini penting yang saya ingin sampaikan. Ada satu amalan juga Bapak Ibu sekalian yang banyak ditinggalkan oleh orang Pak. Melakukan kebaikan iya, berdoa iya, tapi ada satu amalan yang sering ditinggalkan oleh orang, apa? Ihtisab. Bapak Ibu sekalian, pernah dengar kisah Nabi SAW ketika dalam perang Badar? Berapa jumlah Nabi bersama para sahabat ketika berperang di perang Badar? Sekitar berapa orang? 300-an. Berapa jumlah musuh? Ketika Nabi sedang dalam kondisi seperti itu, apa yang Nabi lakukan Bapak Ibu sekalian? Berdoa. Bahkan dalam satu riwayat sampai sorbannya itu jatuh